Ya, kita sudah membahas bagian yang pertama dari sirah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita sudah menjelaskan tentang nasab beliau. Ya, nasab beliau adalah Muhammad ibnu Abdullah ibni Abdul Muttalib ibni Hashim ibni Abdi Manaf ibni Qusay ibni Kilab ibni Murrah ibni Ka'ab ibni Lu'ay ibni Ghalib ibni Fihr ibni Malik ibni Nadhr ibni Kananah ibni Khuzaimah ibni Mudrika ibni Ilyas ibni Mudar ibni Nizar ibni Ma'ad ibni Adan dan seterusnya sampai ibni Ismail ibni Ibrahim alaihi salam. Nah, jadi inilah nasab yang disepakati oleh para ulama, yaitu sampai Adnan. Adapun selanjutnya adalah diperselisihkan oleh para ulama. Dan Nabi Muhammad SAW memiliki nasab yang sangat-sangat mulia, sangat-sangat terhormat. Ya, dari kalangan Arab, beliau adalah termasuk keluarga yang paling-paling terpandang. Ya, bahkan kakeknya ini menjadi pemegang kunci Ka'bah, ya, pemegang eh, apa namanya rifadata, yaitu pengurusan tentang Masjidil Haram. Nah, kemudian Nabi Muhammad SAW lahir dalam kondisi tanpa ayah atau yatim. Bapaknya Sayyid Abdullah meninggal ketika Nabi Muhammad SAW masih dalam kandungan ibunya. Ketika itu ibunya baru hamil 2 bulan, kemudian Sayyid Abdullah meninggal. Kemudian setelah itu Nabi Muhammad SAW lahir. Setelah lahir, kemudian beberapa hari saja disusui oleh ibundanya Aminah. Kemudian seperti halnya kebiasaan orang Arab, ya bayi-bayi mereka ya, disusukan kepada ibu-ibu yang ada di pedesaan. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala memilih agar Halimah As-Sa'diyah ya sebagai penyusu eh, baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang ketika itu berada di kampung Bani Sa'ad, perkampungan Bani Sa'ad. Dan pada saat itu kondisi kampungnya atau keluarganya adalah sangat-sangat miskin sekali. Bahkan tanamannya, hewan-hewannya ketika itu sedang dilanda ya masa paceklik. Namun dengan hadirnya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian tanaman-tanamannya menjadi sangat subur. Kemudian kambing-kambingnya menjadi banyak sekali menghasilkan susu-susu dan seterusnya. Setelah itu pada usia 5 tahun terjadi peristiwa besar, ya, yaitu dibelahnya dada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam oleh malaikat. Dan ini menjadikan Halimah As-Sa'diyah ketakutan, ya, takut eh, barangkali nanti akan terjadi sesuatu yang berbahaya kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kecil. Akhirnya beliau mengantarkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam atau mengembalikan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ke ibundanya Aminah. Akhirnya diasuhlah oleh ibundanya langsung, ya. Kemudian baru beberapa tahun saja, ya, baru berusia berarti baru 1 tahun di ibunya, kemudian ibunya meninggal. Setelah itu diasuh oleh kakeknya dan baru beberapa tahun saja, 2 tahun, kemudian meninggal. Setelah itu diasuh oleh pamannya yaitu Abu Thalib, ya, sampai nanti cukup lama menjadi nabi dan setelah itu juga meninggal. Baik. Kemudian pelajaran yang bisa kita ambil dari petikan sejarah ini pada pertemuan lalu kita sudah jelaskan
pelajaran yang pertama atau hikmah ya wal yang bisa kita ambil. Yang pertama adalah fima awdahnahu min nasabihi syarif dalalatun wadihatun ala anna Allah subhanahu wa ta'ala mayyazal Arab ala sairin nas wa faddala Quraisyan ala sairil qabail al-ukhra ya. Nasab yang sangat mulia dari baginda Nabi Shallallahu alaihi wasallam ya, tadi yang sudah kita bacakan ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat orang Arab daripada eh, bangsa-bangsa yang lainnya. Khususnya adalah suku Quraisy ya. Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat suku Quraisy dibanding suku-suku lainnya yang ada di Arab. Maka dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan ya, beliau bertanya kepada para sahabat, "Man ana?" Siapa saya? Faqalu anta Rasulullah alaikassalam. Engkau adalah Rasulullah. Maka Nabi Muhammad SAW menjelaskan ana Muhammad bin Abdillah ibni Abdul Muttalib. Innallaha khalaqal khalqa. Sesungguhnya Allah menciptakan makhluk. Ya. Summa ja'alahum firqatain. Kemudian Allah jadikan makhluk-makhluk tersebut menjadi dua kelompok. Faja'alani fi khairihim firqatan. Kemudian Allah jadikan aku pada kelompok yang paling baik. Summa ja'alahum qabaila. Faja'alani fi khairihim qabilatan. Kemudian Allah menjadikan suku-suku dari kelompok tersebut. Maka Allah jadikan aku termasuk dari suku yang terbaik. Summa ja'alahum buyutan faja'alani fi khairihim baitan wa khairihim nafsan. Kemudian Allah jadikan keluarga-keluarga dari suku-suku tersebut, maka Allah jadikan aku termasuk dari keluarga yang terbaik. Nah, ini. Jadi dari sini pun kita bisa mengambil pelajaran bahwa sebagaimana Nabi Muhammad SAW diutus dan dari kelompok Arab, maka kita pun harus mencintai Arab. Gitu. Karena kalau kita cinta kepada Nabi Muhammad, otomatis kita harus mencintai segala sesuatu yang dinisbatkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini hikmah yang pertama. Kemudian hikmah yang kedua, kenapa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan dalam kondisi yatim? Ya, padahal bisa saja Allah Subhanahu Wa Taala melahirkan beliau dalam kondisi orang tua keduanya yang masih hidup sehingga Nabi Muhammad bisa dididik, diasuh dengan penuh kasih sayang, dengan penuh kecintaan dari kedua orang tuanya. Nah, ini. Apa hikmahnya? Kenapa kedua orang tuanya atau salah satu orang tuanya sudah meninggal? Ya. Kemudian beliau tidak diasuh langsung oleh orang tuanya atau ibunya. Nah, di antara hikmahnya adalah laqad iqtadat hikmatullahi azza wa jal an la yakuna lil mubtilin min sabilin ila misli hadhihi raiba. Ya. Jadi di antara hikmahnya adalah agar orang-orang yang tidak suka dengan Islam tidak bisa mengatakan bahwa Nabi Muhammad menjadi seorang pemimpin karena didikan orang tuanya atau keluarganya. Ya, sebagaimana kita ketahui bahwa keluarganya, keluarga Nabi ya, orang tua terutama kakeknya ini adalah pemimpin Arab, orang yang sangat terpandang, orang yang memegang kekuasaan yang ada di Ka'bah ya. Nah, kalau dididik oleh kakeknya atau bapaknya, kemudian ketika dewasa Nabi Muhammad menjadi seorang pemimpin, yaitu wajar-wajar saja. Nah, ini seandainya Nabi Muhammad ya hidup bersama keluarganya ketika masa kecilnya. Namun ternyata tidak demikian ya.
Perkataan seperti itu tidak keluar dari orang-orang yang membenci Islam. Ternyata Nabi Muhammad SAW ya dididik dari kecilnya berada jauh dari keluarganya. Beliau ada di perkampungan Bani Sa'ad, ya, perkampungan yang cukup jauh dari Mekah dan di sana beliau dididik oleh Halimah As-Sa'diyah dan keluarganya. Seperti itu. Dan juga di sini agar Nabi Muhammad SAW tidak terpengaruh hatinya dengan kegelapan dunia. Ya, karena ketika itu Mekah adalah ya, kota yang sudah maju dan sudah banyak percampuran-percampuran dengan negara-negara lain. Ini hikmah yang kedua. Kemudian hikmah yang ketiga, nah inilah yang akan kita baca ya. Hikmah yang ketiga, kemarin kita belum, nah ini. Yadullu mattafaqa alaihi ruwatus sirah an-nabawiyah anna min anna manazila halimata as-sa'diyah adat mumarra'atan mukhdarrah ba'da an kanat mujaddabatan qahilatan wa 'ada ad-dur hafilan fi dar'i naqatihi al-kabira al-musinnah ba'da an kana yabisan la yatanadda biqutrati labanin ya. Nah, pada pembahasan sebelumnya kita lihat bahwa rumah-rumah Halimah As-Sa'diyah atau perkampungan di Bani Sa'ad itu dengan hadirnya Nabi Muhammad SAW maka rumah beliau Halimah As-Sa'diyah dan gembalanya dan tanaman-tanamannya itu seketika berubah menjadi subur, menjadi hewan-hewannya menjadi banyak susunya, ya kambing-kambingnya atau onta-ontanya jadi mengeluarkan susu yang sangat banyak. Padahal sebelumnya ya tanamannya kering, hewan-hewannya tidak bersusu, ya. Dan kembali setelah Nabi Muhammad SAW semuanya itu kembali menjadi subur lagi. Ini. Wa ada ad-durha filan fi dhar'i naqatihi. Ya, padahal asalnya ya keluarnya sangat sedikit sekali susu tersebut. Ini menunjukkan apa? Yadullu dzalika ala uluwi sya'ni Rasulillah wa rif'ati martabatihi inda rabbih hatta indama kana tiflan saghiran ka ghairihi minal atfal. Ini menunjukkan tingginya kedudukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan martabatnya beliau. Ya. Artinya beliau itu membawa berkah bagi keluarga Halimah As-Sa'diyah. Ya. Apalagi beliau adalah eh, orang yang yatim, anak yatim. Mungkin bisa kita ambil pelajaran dari sini bahwa mengasuh anak yatim itu bisa menjadi keberkahan, ya. Yang dulunya mungkin kita keluarga kita mungkin sering bertengkar, keluarga kita sering ribut, ya, dengan istri, dengan anak atau apa ya, anak tidak nurut. Nah, mungkin dengan hadirnya anak-anak yatim di rumah kita atau kita mengasuh anak-anak yatim, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keberkahan pada keluarga kita. Amin ya rabbal alamin. Faqad kana min abrasi madhahiri ikramillah lahu an akrama bisababihi baita Halimata As-Sa'diyah allati tasyarrafat bi irda'ihi. Ya. Jadi ini adalah kemuliaan yang Allah berikan kepada Sayyidah Halimah As-Sa'diyah. Ya, karena beliau memuliakan manusia termulia di muka bumi ini, maka pun Allah memuliakan beliau gitu ya. Kita pun seperti itu. Ketika kita memuliakan baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, maka insya Allah kehidupan kita pun akan menjadi mulia. Ya. Bagaimana cara memuliakan Nabi? Ya, dengan cara kita bersolawat kepada beliau, kita mempelajari sirah beliau, kita meneladani sikap-sikap baik beliau,
ya kita mempelajari hadis-hadis dari beliau dan mengamalkannya gitu. Insya Allah Allah akan memuliakan kita sebagai umatnya. Walaysa fi dzalika min gharabatin wala ajabin faqad 'allamatna syari'atuna al-islamiyyah an nastasqi 'inda inhibasil matar bi barakatis salihin minan nas wa min ahli baiti Muhammadin sallallahu alaihi wasallam raja'a istijabatillahi li du'aina. Ya. Dan juga eh, dalam ilmu syariat atau dalam fikih pun diajarkan, ya, para ulama kita sudah mengajarkan bahwa dahulu pun ya para sahabat itu setelah Nabi Muhammad SAW wafat pun para sahabat itu bertawasul dengan Nabi Muhammad SAW. Ketika di Madinah terjadi kekeringan, maka dikisahkan ada sebuah riwayat ya, eh, atap dari Masjid Nabawi atau atap dari apa makamnya Rasulullah SAW ya itu dibuka agar langsung tembus ke langit. Kemudian dari situlah kemudian para sahabat berdoa agar Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan. Dan benar ya, setelah para sahabat berdoa kemudian bertabarukan dengan makamnya Rasulullah SAW, turunlah hujan ini karena keberkahan dari Nabi Muhammad SAW, walaupun beliau ketika itu sudah meninggal. Fakaifa idza tasyarrafal makan Fakaifa idza tasyarrafal makan bi Rasulillah. Ya, bagaimana ya? Artinya setiap tempat yang dinisbatkan kepada Rasulullah mendapatkan kemuliaan untuk disentuh Rasulullah atau menjadi tempat pemakaman Rasulullah atau tempat di mana Rasulullah dibesarkan, maka pasti tempat itu menjadi berkah. Ya, sebagaimana perkampungan Bani Sa'ad menjadi berkah. Madinah yang dahulu ya dikenal sebagai kota yang berpenyakit, kota yang tidak sehat, dengan kehadiran ya Rasulullah, hijrahnya Rasulullah dari Mekah, maka Madinah berubah drastis 180 derajat menjadi kota yang sehat dan kota yang berperadaban gitu ya. Padahal dikenal Madinah itu adalah kota Yatsrib, kota yang tidak sehat ya. Ya. Kemudian Rasulullah hijrah berubah menjadi kota yang sehat, kota yang berkah, kota yang tentram dan seterusnya. Wa huwa tiflun radi'un qad istakana ila hijri Halimata wal taqama sadiyaha. Ya. Padahal ketika itu Rasulullah masih kecil, namun sudah memberikan keberkahan kepada keluarga Halimah As-Sa'diyah. Inna minal jadir antakuna sababiyatuhu liikhtidaril ardi al-mujaddaba min haulihi an ablagha min sababiyati qudris sama wa yanabi'il ardi. Wa ma dama al-qul biyadillah wa huwa wahduhu musabbibul asbab jami'aha fa ajdar bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam an yakuna fi muqaddamati asbabil barakah wal ikram al-ilahi. Dzalika annahu rahmatullah ilan nasi bi sarihi tibyanihi subhanahu wa ta'ala. Ya, memang segala sesuatu memang ada sebab musababnya ya. Kenapa sebuah tanah menjadi subur? Kenapa hewan-hewan menjadi gemuk-gemuk, bersusu? Memang ada sebab musababnya, ya. Allah ciptakan sunnatullah di muka bumi ini. Nah, namun eh, sebab musabab tersebut itu ada pada kekuasaan Allah. Mungkin saja Allah menjadikan sebab sesuatu ya itu ada pada makhluk-makhluknya. Dengan kehadiran makhluk-makhluknya kemudian keluarlah keberkahan-keberkahan di muka bumi ini ya. Allah jadikan keberkahan ada pada Nabi Muhammad SAW, maka dimanapun beliau bertempat,
dimanapun beliau berada, maka disitulah turun keberkahan-keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Sebagaimana di dalam firman atau di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan tidaklah kami mengutus engkau Muhammad kecuali sebagai rahmah, ya, sebagai kasih sayang lil alamin, untuk alam semesta, ya. Kalau Nabi Muhammad sebagai rahmah, tentu beliau akan memberikan kasih sayangnya kepada siapapun yang bermuamalah dengan beliau, ya, kepada tempat yang beliau singgahi, keluarga yang beliau beliau singgahi ini. Nah, inilah hikmah yang ketiga. Nah, jadi kita pun demikian. Ketika kita memuliakan anak-anak yatim, orang-orang miskin, ya, yang tidak mampu, insya Allah Allah pun akan memberikan keberkahan kepada diri kita. Ketika kita memuliakan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, kita memuliakan Nabi Muhammad dan juga keluarganya, keturunannya, ya, para habaib, ya, dan juga para ulama yang mewarisi ilmu Nabi Muhammad. Insya Allah, ya, hidup kita akan berkah, dan keberkahan inilah yang kita cari di muka bumi ini, ya. Kita mencari harta sebanyak-banyaknya, tapi kalau tidak berkah, maka semuanya sia-sia, ya. Kalau kita sudah mendapatkan keberkahan, keberkahan waktu, keberkahan harta, keberkahan keluarga, insya Allah kita akan hidup bahagia. Nah, kemudian yang keempat, tu'addu hadisatu syaqqis sadri allati hasarat lahu alaihi salatu wassalam asna'a da'watihi fi madharibi bani Sa'din min irhasatin nubuwah wa dalaili ikhtiyarillah iyah li amrin jalil. Jadi peristiwa terbelahnya, ya, atau dibelahnya dada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, ketika beliau berada di perkampungan Bani Sa'ad, ya. Peristiwa tersebut adalah irhasot, ya. Irhasot adalah kejadian besar, keajaiban yang Allah turunkan kepada Nabi sebelum menjadi Nabi. Ya. Allah sudah menjadi Nabi ketika beliau berumur 40 tahun dan selanjutnya itu dinamakan mukjizat. Karena tujuan mukjizat adalah untuk meyakinkan orang-orang atas kebenaran, ya, kebenaran kenabian Nabi. Adapun irhasot, ya, Allah tampakkan pada nabi-nabi Allah untuk menguatkan kenabian beliau, ya, sebelum menjadi nabi. Ya, artinya Allah menjadikan muqaddimah, ya. Memang dari kecil Allah berikan keajaiban-keajaiban pada calon nabinya tersebut. Itu dinamakan irhasat, ya. Dan ini adalah bukti-bukti bahwa Allah memilih Nabi Muhammad SAW untuk sebuah urusan yang besar di masa mendatang. Waqad ruwiyat hadhil hadisatu biturukin sahihah wa an katsirin minas sahabah minhum Anas bin Malikin fima yarwihi Muslimun fi sahihi. Dan peristiwa ini, sejarah ini itu bukan sembarang sejarah, bukan kisah fiksi belaka. Ya, tetapi peristiwa ini adalah kisah yang benar-benar kisah original, asli, ya, nyata, diriwayatkan oleh beberapa riwayat dengan riwayat yang sahih, ya, riwayat yang tidak diragukan kebenarannya. Di antaranya adalah riwayat yang diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik, ya, diriwayatkan dalam kitab Sahih Muslim bahwa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atahu Jibril, ya, wa huwa yal'abu ma'al ghilman fa akhadahu fa sara'ahu fa syaqqa an qalbihi fastakhraja minhu 'alaqatan faqala hadha hadzu syaitan minka
summa ghasalahu fi tashtin min dhahabin bima'i zamzama. Ya. Artinya ya, suatu ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam didatangi malaikat Jibril. Ya, ketika beliau berusia 5 tahun sedang bermain-main ya mungkin di perkebunan Halimah As-Sa'diyah, sedang bermain-main dengan putranya Halimah As-Sa'diyah. Tiba-tiba datanglah malaikat Jibril alaihi salam. Malaikat Jibril mendatangi mendekati Nabi yang ketika itu sedang bermain dengan anak-anak tetangga lah atau anak-anak dari Halimah Sa'diyah. Tiba-tiba malaikat Jibril mengambil Nabi Muhammad dan membaringkannya, kemudian membelah dada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dikeluarkanlah satu bagian tubuh dari perut Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Fastakhraja minhu alaqah, ada segumpal darah yang dikeluarkan oleh malaikat Jibril. Kemudian beliau mengatakan, inilah bagian syaitan darimu. Ya, kemudian dicuci oleh malaikat Jibril dengan air zam-zam dengan wadah yang terbuat dari emas. Kemudian dikembalikan lagi. Setelah dicuci, kemudian dikembalikan lagi ke perutnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, setelah dikembalikan lagi, para anak-anak ketika itu yang masih kecil melihat peristiwa itu langsung. Wajah al-ghilman yas'auna ila ummih murdi'atihi yunaduna inna Muhammadan qad qutil fastaqbiluhu wa huwa mumtaqi'ul laun, ya. Ketika itu anak-anak pada gigir, pada ketakutan. Kemudian mereka kembali kepada ibu-ibu mereka, ibu susuan mereka. Kemudian melaporkan, itu Muhammad dibunuh, Muhammad mati, Muhammad. Nah, seperti itu. Setelah mereka melaporkan itu, ternyata setelah kembali kepada Nabi Muhammad, ternyata Nabi Muhammad dalam kondisi baik-baik saja. Nah, apa hikmahnya? Kita lihat, walaisatil hikmah min hadhil hadisah wallahu alam isti'salu ghattati syarri fi jismi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. إذ لو كان الشر منبعه غدة في الجسم أو علقة في بعض أنحائه لأمكن أن يصبح الشرير خيرا بعملية جراحية. Pengambilan atau penyucian bagian alaqah, segumpal darah yang ada di dada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu bukanlah inti dari kejadian tadi. Artinya apa? Artinya bahwa tidak semua orang dengan diambil bagian segumpal darah dari dadanya ini, kemudian dibersihkan, kemudian dia menjadi baik. Ya. Kemudian menjadi orang baik, asalnya orang jahat, kemudian dengan diambilnya bagian itu kemudian menjadi baik. Bukan itu hikmahnya. Ya. Itu hanya apa? Itu hanya sebagai isyarat saja bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam hatinya itu sudah disucikan oleh Allah. Ya, hatinya sudah dibersihkan oleh Allah melalui malaikat Jibril. Ya, tetapi pelajarannya bukan pengambilan hati atau pengambilan alaqah tersebut. Ya, karena kalau pelajarannya di situ, maka nanti orang-orang bisa mengikuti atau mencontoh Nabi Muhammad, ya, yang mungkin hatinya kurang baik, kemudian dicucilah bagian tersebut sehingga menjadi baik. Tidak, kenyataannya tidak seperti itu. Walakin yabdu annal hikmata hiya i'lanu amri Rasul sallallahu alaihi wasallam wa tahyi'uhu lil ismah wal wahyi mungdu sighari biwasaila madiyah liyakuna dzalika aqraba ila imanin nas bihi. Hikmahnya apa? Adalah ingin memberikan pengetahuan, ya. Ingin memberikan muqaddimah bagi orang-orang di zaman itu bahwa anak ini tersebut ini bukan anak sembarangan.
bahwa anak ini sudah dijaga oleh Allah, sudah disiapkan oleh Allah untuk menerima urusan yang lebih besar, untuk menerima sesuatu yang besar, yaitu kenabian. Jadi peristiwa pengambilan itu yang cara pandang kita jangan melihat dari fisiknya, ya, fisik kejadiannya, tetapi yang kita lihat di sini adalah apa namanya, hanya sebagai isyarah, i'lan, ya, agar apa? Agar manusia ketika itu liyakuna dzalika aqraba ilal iman, agar lebih mudah untuk mengimani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar lebih mudah mengimani terhadap risalahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Innaha idzan amaliyatu tadhirin ma'nawi. Jadi penyucian tersebut adalah penyucian maknawi, penyucian yang bersifat maknawi, ya. Bukan penyucian yang bersifat hissi, ya. Ya. Alhamdulillah. Bersifat maknawi. Maknawi bagaimana? Sesuatu yang abstrak. Jadi penyuciannya sebenarnya abstrak, bukan yang sifatnya nyata. Nyata bahwa oh benar nih, setiap orang ini punya bagian kotor nih di dalam dadanya. Nah, biar saya menjadi orang baik, ya sudah saya cuci aja bagian tersebut. Tidak seperti itu. Tidak serta-merta ketika kita cuci bagian alaqah tadi, ya, kemudian kita menjadi baik, bukan itu. Yang dimaksud penyucian di sini adalah penyucian maknawi atau abstrak, ya. Walaupun prakteknya memang benar-benar terjadi, benar-benar dibelah gitu. Walakinnaha ittakhadat hadha syakl al-madi hal hissi liyakuna fihi dzalikal i'lan al-ilahi baina asma'in nas wa absarihim. Tetapi kejadiannya memang benar-benar fisik Nabi dibelah, ya, dada Nabi dibelah, ya. Kejadiannya benar-benar terjadi, bukan kisah fiksi, bukan cerita dongeng yang tidak nyata, tapi benar-benar terjadi. Namun pelajarannya adalah bukan penyucian fisiknya tersebut, tetapi penyucian hissi, penyucian jiwa atau mau apa namanya, ya, rohani Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa ayyan kanatil hikmah fala yanbaghi wa qad sabata al khabar subutan sahihan. Fala yanbaghi muhawalatul bahsi an makharija linakhruja minha ila bihadzal hadis an dhahirihi wa haqiqatihi ila ta'awil al mamjujah al ba'idah al mutakallifah. Walan tajida min musawwirin liman yuhawilu hadha ala raghmi min subutil khabar wa sihhatihi illa dha'fal iman billahi azza wa jalla. Ya, jadi walaupun pelajaran yang kita ambil itu adalah penyucian maknawi, penyucian bukan penyucian hissi, penyucian maknawi artinya penyucian rohani Nabi, ya, bukan penyucian jasmaninya Nabi. Namun tidak boleh kemudian mentakwil hadis di atas dengan takwil-takwil yang menyimpang, yang menuju bahwa pembelahan dada tidak terjadi, ya. Mungkin yang terjadi hanya pembelahan yang secara mimpi saja atau pembelahan yang tidak nyata. Tidak seperti itu, karena hadisnya menjelaskan dengan bahasa yang nyata, ya, pembelahan dada terjadi, ya. Nah, namun yang pelajaran yang diambil adalah bukanlah penyucian bagian itu yang dimaksud, tetapi yang dimaksud adalah penyucian rohani Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yambaghi an na'lama bi anna mizana qabulina lil khabar innama huwa sidqur riwayah wa sihhatiha.
Fa idza sabatat ar-riwayatu subutan bayyinan fala manasa min qabulihi mawdu'an 'ala ar-ra'si. Mizanuhu li fahmihi hina idzin dalalatul lughatil arabiyyati wa ahkamuha. Ya. Nah, maka ketika hadisnya sudah jelas, kemudian derajat hadisnya juga sahih, ya, maknanya juga zahir, tidak bisa ditakwil-takwil lagi, ya, sesuai dengan bahasa Arab dan kaidah-kaidah hukumnya, maka kita tidak boleh memaknai dengan makna-makna kiasan atau makna majas atau makna-makna yang keluar dari makna aslinya. Wal aslu fil kalami al haqiqatu. Hukum asal dari sebuah kalam, perkataan, kalimat adalah makna aslinya, makna hakikinya. Bukan makna secara majasnya, bukan makna kiasannya. Walau annahu jaza li kulli bahisin wa qari'an an yusarrifal kalam an haqiqatihi ila mukhtalafid dalalat al-majaziyah liyatakhayyara min bainiha ma yaruqu lahu lan shallat qimatul lughah wa faqudat dalalatuha wa tahan nasu fi mafahimiha. Ya, seandainya kita semuanya para pembaca atau para peneliti boleh-boleh saja memalingkan sebuah kalimat dari makna hakikinya, dari makna aslinya menjadi makna majas tanpa harus ada bukti atau ada qarinah yang menunjukkan kepada makna majas, maka bahasa akan menjadi rusak. Ya, bahasa Arab terutama akan menjadi rusak. Sehingga karena apa? Karena nanti orang bingung ini yang dimaksud makna majas atau makna hakikoh. Ya. Maka untuk memaknai sebuah kalimat bahwa kalimat tersebut adalah kalimat majas atau kalimat kiasan, ya, maka butuh qarina, ya, atau butuh dalil, ya, bahwa makna yang dimaksud adalah bukan makna hakikohnya, bukan makna hakikatnya, tapi makna majasnya. Namun kalau kita melihat hadis di atas yang tadi kita bacakan, ya, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dibelah dadanya, itu makna secara hakikoh, makna secara asli, tidak bisa ditakwil-takwil lagi menjadi makna yang tidak asli. Ya, seumpama oh ini terjadinya saat mimpi, atau oh ini yang diambil bukan yang dibersihkan bukan alaqah tapi apalah, ya. Nah, kemudian kisah tentang Isra dan Mi'raj juga banyak orang-orang yang mentakwil hadis yang sahih tersebut, yang mengatakan bahwa itu terjadi saat mimpi atau terjadi hanya ruhnya saja. Nah, ini juga tidak bisa digunakan dengan pemahaman seperti itu. Karena apa? Karena kalau pertama, karena hadis-hadisnya sahih dan menggunakan bahasa yang hakikah, tidak majas. Kemudian seandainya difahami dengan secara majas, maka, ya, letak kemukjizatan dari peristiwa Isra dan Mi'raj menjadi tidak ada, gitu. Karena kalau Nabi Muhammad di Isra Mi'rajkan dalam kondisi mimpi, ya itu semua orang juga bisa. Ya, mimpi kemudian terbang ke langit ketujuh, sana kemari dalam satu malam, itu semua orang mungkin bisa, sehingga tidak bisa dikatakan mukjizat lagi. Summa fima al-bahsu 'anit ta'wil wa muhawalat istinkaril haqiqah. Nah, kemudian bagaimana bisa, ya, kita mentakwil-takwil makna hadis tersebut? Maka tidak bisa. Amma inna dzalika la ya'ti illa min dha'fin fil iman billah summa min dha'fin fil yaqin bi nubuwati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sidqi risalatihi wa illa fama azhala al yaqin bi kulli ma sahha naqluhu sawa'un urifatil hikmatu wal illatu am lam tu'raf. Jadi orang-orang yang masih meragukan kisah tentang
dibedahnya atau dibelahnya dada Nabi Muhammad bahwa kisah itu nyata asli, ya benar-benar dibedah, itu sebenarnya tidaklah terjadi kecuali bagi orang-orang yang masih lemah imannya. Kalau imannya masih lemah kepada Nabi Muhammad, kepada risalahnya, ya mungkin saja mereka meragukan kisah tersebut. Oh, masa bisa sih anak kecil dibelah dadanya, kemudian diambil, dicuci bagian dari hatinya, kemudian dimasukkan lagi tanpa ada operasi, kemudian bisa normal lagi seperti biasa, kan nggak bisa. Ini orang-orang yang masih lemah imannya mungkin bisa berpikiran seperti itu ya. Nah, sulit untuk menerima seperti itu. Tapi bagi kita kaum muslimin yang sudah percaya akan orisinilian dari hadis-hadis Rasulullah, di mana periwayatnya pun periwayat yang siqah, yang bisa dipercaya, yang adil, ya. Bahkan periwayatnya tidak hanya satu dua tapi banyak sekali. Nah, maka kalau hadisnya sudah datang dengan bahasa yang gamblang seperti itu, bahasa yang hakikah, maka ngapain kita kemudian mentakwil-takwil makna dari hadis tersebut? Ya, ngapain kita cari makna-makna yang lain seperti itu? Ya, walaupun mungkin hadisnya itu mungkin ada ya, mungkin ada hadis yang tidak masuk akal, tidak bisa diterima oleh akal kita. Namun hadisnya sahih. Ya, kita belum bisa memahami. Nah, yang disalahkan jangan hadisnya, tapi yang disalahkan adalah akal kita. Mungkin akal kita belum sampai ke situ. Ya. Dan di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya para sahabat mungkin memahami hadis ya tidak seperti yang kita pahami. Ya mungkin seperti hadis-hadis yang menceritakan bahwa bahwa Allah contohnya Allah jadikan di dalam janin di dalam perut ibunya itu dengan 3 lapisan. Ya, hal yang seperti itu orang-orang para sahabat ya hanya mengimani saja, sudah nggak tahu kebenarannya seperti apa. Nah, setelah ribuan tahun berikutnya di zaman sekarang sudah diketahui bahwa benar-benar yang namanya bayi itu di dalam perut ibunya itu tuh memang ada dalam tiga lapisan. Ilmu kedokteran membuktikan seperti itu. Nah, memang ya ayat-ayat ataupun hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam harus kita imani selagi itu sahih, benar, berasal dari Allah, berasal dari Rasulullah, walaupun mungkin belum bisa dicerna oleh akal kita, maka tunggulah sampai akal kita bisa mencernanya ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, sampai di sini saja penjelasan kita tentang hikmah dari peristiwa pembelahan dada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagi Bapak Ibu yang mau bertanya, dipersilahkan mumpung ada waktu. Silakan. Iqbal. Iqbal. Iya Pak, Ustaz. Ya. Suaranya tadi putus ya? Iqbal. Nah, Ustaz. Ini suaranya putus-putus kalau di sini.
berapa Pak? Dan 5 tahun. 5 tahun ya. Hmm. Kalau itu Pak, beliau tuh di khitannya kapan Pak ya? Oh, ditanya ya. Ya, Heeh. makasih Pak Ustadz. Iya, iya, iya. Menurut sebuah riwayat bahwa beliau itu lahir dalam kondisi sudah terkhitan. Ya, Oh, lahir dalam kondisi sudah dikhitan. Tapi wallahu alam. Ya. Sedangkan kan ketika itu syariat khitan belum ada ya dari syariat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun ada dari zaman Nabi Ibrahim, ya, tapi pertanyaannya apakah kita diwajibkan untuk mengikuti syariat Nabi Ibrahim? Gitu. Jadi seandainya beliau tidak dihitan pun tidak apa-apa. Nah, namun kalau kita membaca sejarahnya Nabi Muhammad SAW, beliau itu dikhitan sejak beliau dilahirkan. Ulida maktunan, gitu. Ulida maktunan, dilahirkan dalam kondisi sudah terkhitan. Nah, seperti itu. Nah, ini bisa jadi termasuk dari irhasot, tanda-tanda kenabian yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, agar menunjukkan kepada kita, kepada orang-orang di masa tersebut, bahwa anak tersebut ini bukan anak sembarangan, gitu. Sehingga kalau terjadi kalau kemudian di kemudian hari anak tersebut anak tersebut menjadi orang besar, ya maka jangan heran karena memang dari kecilnya sudah terlihat tanda-tanda akan menjadi orang besar, seperti itu. ya. Begitupun ketika kita melihat ini ya, melihat ada anak-anak yang luar biasa gitu. Terkadang ada anak yang berbeda dengan anak-anak yang lain. Ya, ada anak yang dari kecil suka dengan Al-Quran, sudah mulai menghafal Al-Quran. Ya, seperti di Riau itu ada anak namanya, siapa namanya itu? Roshid, Syekh Roshid ya. Roshid itu dari kecil itu walaupun bukan dari keluarga kiai, bukan dari keluarga ustadz, ya, ibunya juga bukan ustadzah, tetapi dari kecil sudah cinta dengan Al-Quran, belajar Al-Quran, menghafal Al-Quran dengan mandiri, ya, sehingga beliau hafal Al-Quran. Nah, anak yang seperti itu tuh harus dimuliakan, harus diperhatikan. Kenapa? Karena bisa jadi nanti ketika besar akan menjadi orang besar, gitu. Akan menjadi orang yang memiliki sesuatu, gitu. Nah, maka kita sebagai orang-orang yang mengenalnya harus memperhatikannya, ya, harus mensupportnya kalau bisa. Seumpama dia orang miskin, ya, harus kita support. Mungkin tetangga kita ada anak yang miskin tetapi pintar, ya, tetapi sopan, berakhlak, ya. Kita harus terus support. Karena bisa jadi dia akan menjadi orang besar. Ya, akan mungkin menjadi bupati atau gubernur, menteri atau presiden, ya. Nah, maka pelajarannya harus kita support orang-orang yang seperti itu. Ya, selain Rasulullah SAW memang menganjurkan kepada kita untuk memuliakan orang-orang yatim, anak-anak yatim, orang-orang miskin, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Pak Ustadz. Ya, sama-sama. Mungkin ada lagi antara bapak-bapak atau ibu-ibu kawan-kawan yang ingin bertanya lagi.